Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas mengenai sistem pendidikan nasional. Baik, di sini saya Ivan Angelika Revadi dengan NIM 200221607720. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian apa itu Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Sistem merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani sistema, yang artinya sekumpulan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan membentuk suatu kesatuan. Sedangkan pendidikan nasional yaitu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Jadi, sistem pendidikan nasional dapat diartikan sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara teratur untuk mencapai pendidikan nasional. Jenis-jenis pendidikan. Pendidikan yang pertama yaitu pendidikan umum. Di sini pendidikan dasar dan menengah yang ditempuh oleh peserta didik untuk memperluas pengetahuan untuk mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua ada pendidikan kejuruan. Di sini merupakan pendidikan menengah di mana dikhususkan untuk mempersiapkan peserta didik dalam suatu bidang tertentu untuk berhadapan langsung dengan dunia kerja. Yang ketiga yaitu pendidikan akademik. Nah, di sini merupakan program pendidikan tinggi sarjana dan pasca sarjana atau dikhususkan untuk disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat adalah pendidikan profesi, yaitu pendidikan tinggi setelah sarjana yang dikhususkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang kelima yaitu pendidikan vokasi, yaitu pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didiknya untuk memiliki pekerjaan serta keahlian setara dengan sarjana. Yang keenam adalah pendidikan keagamaan. Di sini adalah pendidikan dasar, menengah maupun tinggi yang mempersiapkan peserta didiknya untuk menjalankan kewajibannya yang menuntut pengetahuan ilmu agama. Yang terakhir, yang ketujuh merupakan pendidikan khusus. Nah, di sini adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk anak yang memiliki kelainan ataupun memiliki kecerdasan yang luar biasa dan dilakukan secara inklusif. Saya Nafisa Ayu Pristiaika Putri dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris NIM 2002216077725. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur pendidikan dan jenjang pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Yang pertama adalah pendidikan formal, yaitu pendidikan yang sudah tersusun dan berjenjang mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan universitas. Ciri-cirinya adalah yang pertama, kelas dipisahkan menurut jenjang. Yang kedua, terdapat persyaratan usia. Yang ketiga, ada jangka belajar tertentu. Yang keempat, ada jadwal waktu belajar. Yang kelima, pembelajaran tertib dan teratur. Yang keenam, pembelajaran bersifat akademis dan intelektual. Yang ketujuh, pengajar menggunakan metode, media, dan urutan mengajar tertentu. Yang kedelapan adalah terdapat rapot, laporan evaluasi, dan ijazah. Yang terakhir adalah sekolah memiliki anggaran untuk kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah pendidikan informal, yaitu pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak terikat. Yang kedua, tidak ada jenjang usia. Yang ketiga, proses pendidikan dapat berlangsung meskipun tidak ada guru dan murid secara khusus. Yang keempat, tidak memiliki metode tertentu. Yang kelima, tidak memiliki kurikulum. Jalur pendidikan yang ketiga adalah pendidikan non-formal, yaitu pendidikan di luar formal tetapi dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tersusun. Ciri-cirinya adalah yang pertama, program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, materi bersifat praktis atau artinya dapat digunakan saat itu juga. Yang ketiga, waktunya relatif singkat. Yang keempat, biaya lebih murah. Yang kelima, usia peserta berbeda-beda. Yang keenam, jenjang kelas tidak menunjukkan tingkat yang jelas. Yang ketujuh, pelaksanaannya telah disusun dengan baik.
Yang kedelapan, tujuannya memperoleh pekerjaan atau taraf hidup. Yang terakhir, umumnya berdampingan dengan lembaga formal. Berikutnya adalah jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang melandasi pendidikan menengah. Itu terdiri dari SD dan MI atau SMP dan MTS. Yang kedua adalah pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah lanjutan dari pendidikan dasar, terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan ini terbentuk dari SMA, MA, SMK, dan MAK. Pendidikan ini mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Yang ketiga adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Ini bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat yang memiliki akademik dan profesional. Untuk mencapainya, perguruan tinggi melaksanakan misi Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Bentuk-bentuk perguruan tinggi yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, dan politeknik. Baik, perkenalkan nama saya Sylvia Kadrunada. Saya akan menjelaskan tentang susunan organisasi kependidikan. Sebelum saya menjelaskan tentang susunan organisasi kependidikan, saya akan menyebutkan susunan organisasi kependidikan secara struktural. Baik, yang pertama ialah kepala sekolah, kedua komite sekolah, ketiga kepala urusan tata usaha, yang keempat wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yang kelima wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yang ketujuh wakil kepala sekolah bidang humas, yang kedelapan koordinator BP, yang kesembilan dewan guru. Baik, setelah menyebutkan susunan organisasi kependidikan tadi, saya akan menjelaskan satu persatu tentang tugas-tugas dari kesembilan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yakni kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Dalam penerapannya, seorang kepala sekolah bertugas memimpin dan mengkoordinasikan semua pelaksanaan rencana kerja harian, mingguan, dan bulanan. Kedua ialah komite sekolah. Di sini komite sekolah berperan sebagai pembina warga sekolah untuk mengembangkan kemampuan warga sekolah demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga adalah kepala urusan tata usaha atau yang biasa disebut kepala TU. Di sini kepala TU bertugas sebagai penyusun program data sekolah dan juga penyusun administrasi di sekolah. Yang keempat adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi beberapa peran di sini ada yang sama, tapi bedanya ada di beberapa bidang. Yang pertama kurikulum, kesiswaan, sarana, dan humas. Nah, di sini yang pertama kurikulum. Yang kurikulum ini berperan untuk menyusun pengajaran, pembagian tugas guru, jadwal pelajaran, jadwal evaluasi, kriteria kenaikan dan kelulusan, serta membina lomba-lomba akademis. Itu untuk yang kurikulum. Dan yang kesiswaan ialah berperan untuk seperti pembinaan OSIS, seperti eskul, mutasi siswa, dan laporan kesiswaan secara bertahap gitu. Selanjutnya adalah wakil kepala sekolah bidang sarana. Di sini wakil kepala sekolah bidang sarana berperan dalam menyusun kebutuhan sarana dan prasarana. Jadi tugas dari bidang sarana prasarana ialah untuk mengelola dan membiayai alat-alat pengajaran dan menyusun laporan urusan sarana dan prasarana di sekolah. Selanjutnya adalah wakil kepala sekolah bidang humas. Di sini wakil kepala sekolah bidang humas berperan mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan wali siswa, membina hubungan antar sekolah, komite sekolah, lembaga sekolah, dan instansi terkait, serta membuat laporan secara berkala. Yang kedelapan adalah koordinator BP. Koordinator BP berperan dalam menangani kesulitan atau kesusahan belajar siswa, mengatasi kebiasaan yang tidak baik dari para siswa, dan menangani kelanjutan studi siswanya. Gitu. Dan yang terakhir adalah Dewan Guru. Nah, di sini
Dewan Guru berperan mendidik, membimbing, dan mengarahkan siswa dalam proses belajar dan mengajar di sekolah, serta bertugas membentuk kepribadian setiap siswa. Karena inti dari kita sekolah bukan untuk mencari bukan hanya mencari sebuah ilmu, akan tapi kita harus memperbaiki kepribadian kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Muhammad Ramadhani. NIM 200221607705. Saya di sini akan menjelaskan tentang standar nasional pendidikan. Yang pertama yakni standar kompetensi kelulusan. Adalah standar dalam pendidikan dasar dan menengah yang digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik. Selanjutnya standar isi adalah standar yang mencakup materi dan kompetensi minimal untuk mencapai kelulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga yakni standar proses, adalah tindakan dari satuan pendidikan yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran. Selanjutnya yakni standar pendidikan dan tenaga kependidikan, adalah kualifikasi khusus yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik. Selanjutnya standar sarana dan prasarana, adalah media pendukung dalam pendidikan untuk menyokong jalannya proses pendidikan. Setelah itu standar pengelolaan, yaitu terdiri dari pengelolaan pendidikan oleh pendidikan oleh pemerintah daerah dan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya yakni standar pembiayaan pendidikan, terdiri dari 3 bagian yakni investasi, operasional, dan personal. Investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana. Operasional meliputi gaji pengajar, biaya operasi berupa air, daya, pajak, dan lainnya. Dan personal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pendidikan. Selanjutnya, standar penilaian pendidikan. Untuk tingkat menengah, pendidikan hasil belajar dari satuan pendidikan dan pemerintah. Sedangkan untuk tingkat tinggi, penilaian dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan tinggi. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami tentang sistem pendidikan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.